beribadah kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Mari sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang baru yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Hari untuk kami beribadah kepadamu, hari untuk kami menyembah Tuhan. Biarlah kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu.
membuka habiskan ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, terima segala pujian, hormat dan syukur kami. Haleluya. Segala puji syukur. Amin. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai, memperlengkapi dalam hidupnya, dalam melayani pekerjaan-Mu, melayani pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar, untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita sudah masuk di bulan yang kedua ya, tanggal 13 Februari. Udah minggu yang kedua juga di 2022, di Februari 2022. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Kalau saat ini di Jawa sudah diberlakukan lagi PPKM yang ketiga untuk Jawa Bali ya, karena ada banyaknya kasus yang meningkat, dan kita berdoa agar Tuhan senantiasa menolong, menyertai, melindungi juga orang-orang yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah, juga Tuhan kuatkan. Yang sedang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan kuatkan Bapak Ibu Saudara, itu semua untuk memberikan kepada kita kekuatan. Apapun yang kita alami saat ini, itu semua adalah kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan kita lalui ini untuk memberikan kepada kita suatu hal yang baru dalam kehidupan kita, yaitu kekuatan
yaitu yang baik, yang sedap didengar. Jadi kalau kita udah punya pikiran negatif, pikiran yang merendahkan, pikiran yang itu, jangan-jangan kita belum di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kita di dalam Kristus, pikiran kita pun harus terus dibaharui. Jadi akhirnya kita, Tuhan mau dari awal kita memaksimalkan potensi kita, Saudara. Akhirnya karena kalau kita sudah, pikiran kita sudah benar, maka yang keluar dari hati dan pikiran kita, bersumber daripada mulut kita, adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang memberi semangat, encourage orang, Saudara. Bahkan mungkin menyemangati diri sendiri. Jadi bukan sekedar pikiran negatif, pikiran positif, karena itu dari dunia ya. Kalau kita ngomong pikiran positif, saya bisa, saya pasti mampu, itu akhirnya kita jadi mengandalkan diri sendiri, Bapak Ibu. Tapi saat kita mengatakan kita punya pikiran di dalam Kristus, berarti kita mengatakannya, saya bisa karena Tuhan tolong. Saya mampu karena Tuhan yang sudah memberikan saya kekuatan. Saya bisa mampu mengampuni sesuai standarnya Tuhan, karena saya ada di dalam Tuhan. Jadi kita otomatis dalam kehidupan kita punya kata-katanya itu standarnya akhirnya Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan saya jangan takut selamat sebanyak 360 kali ditulis dalam Alkitab, berarti saya harus jangan takut setiap hari karena Tuhan mau saya jangan takut. Akhirnya yang keluar dalam pikiran kita itu adalah pikiran-pikiran yang sesuai firman Tuhan. Jadi karena itu kita terus renungkan kebenaran firman Tuhan agar pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Kristus. Aku menawan segala pikiranku dan meletakkannya kepada Kristus. Dan akhirnya kita memiliki pikiran-pikiran seperti Kristus. Yang apa, Bapak Ibu Saudara? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan yang patut dipuji. Kita akan memikirkan semua itu. Jadi kalau kita ada pikiran-pikiran yang tiba-tiba yang nggak enak dalam pikiran kita langsung anggap roh kita, hati kita, ini bukan dari Kristus. Kalau dari Kristus nggak berpikir begini. Kalau dari Kristus saya nggak akan punya pikiran yang seperti ini. Jadi kita mulai, Saudara Bapak Ibu, saat kita di dalam Kristus, berarti kita juga meletakkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Banyak orang di gereja, Bapak Ibu, datang ke gereja, tapi pikirannya di luar. Pikirannya yang lain-lain, entah melalang buana kemana. Badannya ada di ibadah. Tapi kita sebagai anak Tuhan, saat pikiran dan hati kita sudah melekat pada Tuhan, maka otomatis tubuh kita pun akhirnya mengikuti, Bapak Ibu. Maka akhirnya kita akan menyukai ibadah, bukan karena itu sebuah rutinitas, tapi karena kita sudah ada di dalam Kristus, Bapak Ibu. Hati dan pikiran kita sudah ada di dalam Kristus. Jadi kita punya pikiran yang sudah dibaharui oleh
baca selama 49 hari. Coba baca, renungkan setiap hari itu renungannya. Kita akan bisa mengerti, oh saya kehendak Tuhan itu bagaimana. Kita mau jadi orang Kristen yang duniawi atau orang Kristen yang kelas dunia, yang hidupnya bagi sesama. Jadi itu di situ dijelaskan jadi Bapak Ibu. Jadi kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh agar apa Bapak Ibu, saat kita nanti meninggal, di obituari kita, di nisan kita bisa tertulis orang ini melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidupnya, sama seperti Daud punya obituari itu dapat cap dari Tuhan, orang ini melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidupnya. Jadi kita mau menjadi orang selama kita hidup, saat kita nanti Tuhan panggil, entah Tuhan panggil kita bersama dengan orang kudus atau Tuhan yang datang sendiri jemput kita meninggal, kita punya sertifikat itu Bapak Ibu. Kita punya obituari orang yang melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidupnya. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, saudara-saudara, kita lakukan, kita laksanakan dalam hidup kita, ya, sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan pada saat ini, ya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa kepada Tuhan, ya. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, karena betapa baik, betapa luar biasa Tuhan, betapa dahsyat Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Engkau mengingatkan lagi bagi kami, Engkau mengajar bagi kami untuk hidup kami, hidup yang senantiasa sejalan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk kami dapat sejalan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat-umat yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan terus urapi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya kemenangan demi kemenangan terus terjadi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala pergumulan hidup kami, dalam kami melayani Tuhan, keluarga rumah tangga kami. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup selalu menolong, sanggup memberkati, sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Berkati umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini, bahkan yang melihat tayangan ini Tuhan. Tuhan berkati apapun pergumulan-pergumulan kami. Ketika ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Ketika ada yang lemah, kami percaya Tuhan kuatkan. Ketika ada yang tidak punya pengharapan, kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan bagi kami, bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa